Salam dan bahagia, sahabat inovator pendidikan yang budiman. Saya akan mempresentasikan tugas aksi nyata modul 3.3, Prakarsa Perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah publikasi Kamus SMA Negeri WNUP. Saya akan memaparkan sedikit tentang publikasi Kamus SMA Negeri WNUP. Apa itu Kamus SMA Negeri WNUP? Kamus SMA Negeri WNUP adalah sebuah prakarsa perubahan yang luar biasa nilai inovasinya, yang akan mengantar para murid menuju kebiasaan berkarya di bidang menulis kreatif dan inovatif. Kamus itu sendiri adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata yang berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Namun dalam konteks penyelesaian tugas aksi nyata modul 3.3, Kamus merupakan singkatan dari karya menulis siswa. Kamus bukan lagi buku rujukan makna kata, tetapi mengalami perluasan arti sebagai kumpulan karya tulis siswa yang berfungsi sebagai wadah ekspresi siswa-siswi merangkai kata dan kalimat menjadi paragraf-paragraf menarik. Kamus adalah singkatan dari karya menulis siswa yang akan dibuat dalam dua bentuk, yaitu hard copy untuk dipajang pada majalah dinding kelas dan sekolah, sedangkan soft copy akan dihimpun untuk dijadikan sebagai sebuah kumpulan karya menulis siswa untuk dicetak menjadi sebuah buku. Siapa saja yang ingin mengetahui karya-karya SMA Negeri WNUP, maka disilahkan untuk membuka kamus. Disilahkan sekali lagi, disilahkan untuk membuka kamus SMA Negeri WNUP. Anggota-anggota kamus SMA Negeri WNUP terdiri dari para murid, para guru, tenaga kependidikan, dan juga kepala sekolah. Para murid didamping guru dan tenaga profesional terkait pengembangan keterampilan menulis. Karya menulis siswa ini akan dipublikasikan setiap bulan pada majalah dinding kelas dan sekolah. Dan pada akhir tahun akan dikumpulkan dan dibuat menjadi sebuah buku. Kamus SMA Negeri WNUP dibuat sebagai alasan atas pertanyaan mengapa harus program menulis yang dikembangkan. Dunia digitalisasi sekarang menjamur. Banyak karya anak bangsa yang bisa dikenal hanya lewat menulis. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa mengenal dunia karena membaca dan dikenal dunia karena menulis. Maka program Kamus SMA Negeri WNUP adalah sarana latihan mengenal dunia dan dikenal dunia. Program yang membantu para murid menjelajahi dunia. Caranya adalah guru menuntun para murid membentuk kelompok menulis. Kemudian para murid membagi tugas dan peran kepanitiaan, menentukan jadwal publikasi, tema, dan juga membuka jaringan kerjasama dengan beberapa jurnalis lokal sebagai narasumber. Tulisan-tulisan para murid akan diketik dan diprint untuk dipajang. Para murid akan berkomunikasi dengan guru TIK untuk menggunakan komputer-komputer sekolah. Hasil ketikan mereka akan diprint out untuk dipajang, dan soft copy akan dibukukan dan disimpan di perpustakaan sekolah. Berikutnya adalah analisis saya atas prakarsa perubahan yang saya buat. Saya menganalisis menggunakan metode Bagja. Namun pada tahap ini saya hanya membuat analisis pada tahap B dan A. Tahap buat pertanyaan dan tahap ambil pelajaran. Tahapan pertama yaitu buat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang. Juga mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja pertanyaan. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi
dari prakarsa perubahan yang dibuat. Maka pertanyaan yang tepat adalah bagaimana mewujudkan kebiasaan peserta didik dalam menulis kreatif dan mandiri untuk dipublikasikan baik pada majalah dinding sekolah maupun dicetak menjadi sebuah buku. Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, melakukan kajian literatur tentang bagaimana menghasilkan peserta didik yang mampu menulis kreatif dan mandiri untuk dipublikasikan. Yang kedua, mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti IHT, workshop, baik secara luring maupun daring. Ketiga, merancang dan menerapkan pembelajaran menulis kreatif dan mandiri serta inovatif yang berpusat pada murid. Dan keempat adalah menciptakan budaya kelas dan taman yang kaya akan teks. Pada tahap ini, murid dilibatkan secara aktif dalam hal suara, pilihan, dan juga kepemilikan. Yang pertama, suara atau voice. Murid terlibat aktif bertukar ide tentang berbagai literatur menulis kreatif dan mandiri dari internet dan juga dalam kegiatan pelatihan dan workshop. Yang kedua, tentang pilihan. Para murid sendiri memilih untuk mengetik tulisan agar bisa diprint dan juga dicetak menjadi buku. Sedangkan tentang kepemilikan, para murid membangun tim solid untuk penulisan majalah dinding dengan bertanya langsung pada para jurnalis setempat. Para murid nulis poster atau kalimat-kalimat inspiratif, kemudian akan dipajang di tembok dan di taman-taman kelas. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, modal manusia, yaitu murid sendiri. Guru bahasa Indonesia, rekan-rekan guru lainnya, kepala sekolah, dan juga para jurnalis. Modal yang kedua yang bisa digunakan adalah modal sosial, yaitu membangun komunikasi dengan para jurnalis, dengan pihak-pihak terkait dalam hubungan dengan penulisan majalah dinding. Berikutnya adalah modal fisik, yaitu berupa laptop, komputer, buku-buku pelajaran, dan bahan literasi lainnya. Modal lingkungan berupa taman indah lengkap dengan tempat duduk yang dihiasi papan-papan bertulisan kalimat-kalimat inspiratif. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Maka pertanyaan yang tepat adalah, tokoh siapa yang sudah berhasil menjadi penulis handal? Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk dapat menulis kreatif dan mandiri? Berikutnya adalah keterampilan apa saja yang sudah dimiliki oleh para guru dan peserta didik untuk mewujudkan kebiasaan menulis kreatif dan mandiri? Kegiatan praktis seperti apa yang bisa membiasakan para murid untuk menulis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berupa tindakan. Maka tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas adalah yang pertama, mencari profil penulis handal untuk mengetahui tulisan-tulisan mereka. Yang kedua, belajar secara tatap muka bersama para jurnalis media Cakrawala NTT. Ketiga, mengikuti kegiatan workshop seperti gerakan literasi sekolah. Keempat, menulis pada majalah dinding kelas dan sekolah. Kelima, mengikuti kegiatan lomba menulis
yang diselenggarakan baik antar kelas maupun antar sekolah. Yang keenam, merefleksi setiap kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kegiatan tersebut. Ketujuh, menulis kalimat inspiratif dan menarik yang dipajang pada tembok kelas dan bahkan taman kelas, sehingga nampak kelas dan taman sekolah kaya akan teks. Pertama, suara. Siswa menyuarakan ide dengan menulis pada majalah dinding kelas. Dan tentang pilihan, siswa sendiri memilih profil penulis untuk menambah pengetahuan, menentukan taman dan tempat yang tepat untuk memajang tulisan-tulisan mereka. Sedangkan keterlibatan siswa sehubungan dengan kepemilikan, yaitu mengikuti kegiatan literasi sekolah, membuat refleksi, belajar langsung dari jurnalis setempat, menata kelas dan taman menjadi indah dan menarik untuk memajang karya tulis mereka. Adapun aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah pertama tentang modal manusia, yaitu murid sendiri, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan modal sosial yaitu berupa internet, sumber profil penulis lainnya, para instruktur literasi, jurnalis-jurnalis setempat. Dan modal fisik yaitu berupa laptop dan komputer, ruang pelatihan. Dan modal lingkungan adalah taman sekolah yang indah dan menarik. Berikutnya adalah refleksi saya sehubungan dengan prakarsa perubahan yang saya buat. Dalam upaya mewujudkan program publikasi Kamus SMA Negeri Wenopu, saya melakukan curah pendapat dengan para murid tentang bagaimana murid dapat menulis kreatif dan mandiri untuk dipublikasikan, baik pada majalah dinding sekolah maupun nanti dicetak menjadi buku. Para murid kemudian membuat kajian teoritis dan pengalaman dari pihak lain untuk menambah wawasan melalui internet. Para murid juga dilibatkan dalam kegiatan pelatihan menulis yang diselenggarakan sekolah bekerja sama dengan Media Flomamora NTT. Para murid membangun tim solid sebagai pengurus untuk penulisan majalah dinding dengan bertanya langsung pada para jurnalis setempat. Kemudian murid menuliskan ide dan pikiran dalam poster atau kalimat-kalimat inspiratif yang dipajang di kelas. Bahkan murid juga menulis kalimat-kalimat inspiratif pada papan yang diletakkan di taman-taman depan kelas. Perasaan saya terhadap peristiwa ini adalah luar biasa membanggakan dan sangat menyenangkan. Saya sangat senang. Para murid dengan antusias dan proaktif dalam kegiatan curah pendapat. Mereka sangat percaya diri mencari literatur bagaimana menulis kreatif. Mereka juga mengikuti kegiatan pelatihan dengan aktif dan produktif karena langsung membuat tulisan berupa cerpen dan poster. Saya juga merasa bangga karena para murid berhasil bertemu langsung dengan para jurnalis untuk mendapatkan pembelajaran langsung dari para pegiat media jurnalistik. Bagaimana dengan pembelajaran yang saya dapat? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah semangat dan antusiasme serta keberanian membangun tekad untuk menulis dari para murid. Saya menjadi termotivasi dan terinspirasi dari para jurnalis serta semangat para murid yang sangat antusias dalam belajar menulis. Saya menjadi terus bersemangat dengan pernyataan para jurnalis yang memberikan pelatihan dengan mengatakan bahwa dengan menulis kita dikenal dunia dan dengan membaca kita mengenal dunia. Apa yang akan saya terapkan? Saya akan menerapkan konsep kelas dan taman kaya akan teks serta publikasi karya tulis siswa yang akan diketik kemudian pada akhir tahun akan dijilid untuk disimpan di perpustakaan.
Selain itu juga, saya akan membuat program bank menabung kalimat dan kredit paragraf. Para murid akan menuliskan sebuah kalimat inspiratif untuk ditabung di kotak menabung, dan murid dari kelas lain akan membaca kalimat itu dengan bayarannya adalah 1 paragraf untuk diberikan kepada siswa pemilik tabungan itu. Dan pada akhir semester akan dipamerkan siapa penabung sukses yang memiliki banyak nasabah yang menulis dalam bentuk paragraf. Ya, demikian presentasi saya. Guru bergerak, Indonesia maju.